meminta pihak Polda untuk dibawa ke sini untuk berobat di Polri Kramat Jati. Depresi aja, iya. Wajar karena memang seharusnya nggak ada tekanan seperti ini. Dan kakak saya Cynthia Alona adalah ODGJ, saya tidak membenarkan. Ya, cuman ada sedikit kendala aja, mungkin karena tekanan juga kan. Siapa orang sih yang nggak stres, siapa orang yang nggak tertekan di penjara gitu kan. Emang sempat ada sedikit problem masalah psikisnya dia, jadi kakak saya datang ke sini buat berobat karena emang sedikit agak mengalami tekanan. Kalau untuk sakitnya berapa lama, sudah lumayan lama, cuman masih bisa kontrol diri sendiri. Sedangkan sekarang di Polda pun kakak saya dan calon suami saya juga lagi mendalami ilmu agama, juga belajar gitu. Dan sekarang kakak saya juga mengalami sedikit tekanan psikisnya dan meminta pihak Polda untuk dibawa ke sini untuk berobat di Polri Kramat Jati. Kalau dari kapanya saya kurang tahu tepatnya, cuman karena memang mungkin ini udah terlalu over, jadi dia sendiri udah nggak bisa lagi untuk menahan psikisnya dia yang emang terganggu, jadi dia sekarang meminta Polda untuk dibawa ke sini. Saya mendapat kabar dari saudaranya Cynthia Alona bahwa saya harus ke Kramat Jati, ya. Saya bertanya mengapa ke Kramat Jati. Dia bilang ini urgent karena dia bilang harus ditangani oleh dokter spesialis. Psikiater. Ya, psikiater dia. Karena mungkin dalam pemikiran tekanan jiwa, ya, sehingga bahwa dia harus dibawa ke Kramat Jati. Kemudian saya katakan iya dan saya mendampingi dan saya sudah juga berjumpa. Nah, selesai diperiksa semuanya dalam keadaan juga sehat, ya. Kemudian akhirnya dibawa pulang kembali oleh petugas. Nah, saya datang kemarin ini bukan tujuan mau seperti apa, tetapi saya diminta untuk mendampingi yang mana dia punya tekanan gangguan jiwa, artinya tekanan batin dalam pikiran, sehingga bahwa dia mungkin ingin curhat, mungkin ingin berbicara tentang hidupnya. Ya, saya udah jumpa. Nah, saya katakan bahwa jalankan saja sesuai prosedur, ya. Terus kemudian jangan sampai mengganggu kesehatannya. Nah, kan kita sudah akan juga mempersiapkan untuk dalam yang akan datang kita persidangan. Kuatkan dan saling banyak sholat, ya, agar diberi kesehatan, ya, sehingga nanti pada puncak terakhir nanti akan mendapat hidup yang lebih baik, ya. Nah, tadi saya lihat juga dia punya postur tubuhnya, berbicaranya juga bagus, lantang, tidak ada yang namanya merasa dirinya tertekan atau pemikirannya yang berbicaranya negatif. Nah, akhirnya dia bicara sama saya yang positif-positif saja. Saya bicara sama dia juga dari hati ke hati supaya dia juga mengikuti peraturan-peraturan ini. Apalagi sekarang peraturan pemerintah ini kan lebih ketat. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh juga melakukan sesuatu hal karena dalam keadaan negara kita ini sedang dilanda, ya, COVID-19. Makanya dari ini saya katakan tolong kalau misalnya ada sesuatu jangan berpikir dirinya sendiri. Nanti kita akan berdampak pada juga yang lain sehingga menjadi korban diri kita juga sendiri. Kalau kita upaya hukum juga artinya sudah dilakukan segala sesuatunya, ya. Tetapi kita hanya membuang-buang waktu saja. Yang pada pokoknya kita harus, ya, mengikuti peraturan-peraturan prosedur sesuai dengan aturan yang ada supaya ini biar cepat selesai. Kita melakukan upaya bagaimanapun caranya, kita berpikir sudah melakukan secara pribadi. Tetapi kalau kita ambil tindakan hukum, ini bukan menyelesaikan masalah, akan menjadi bumerang bagi dirinya dia, ya. Dan saya sebagai penasihat hukum tidak akan juga mau melakukan sesuatu hal
yang merugikan dampak daripada klien saya sendiri. Karena ini seorang wanita, kasihan. Karena kasihannya kan apa? Biasanya dia bebas, sekarang dia terkurung. Yang tadinya dia bisa curhat berteman-teman dengan enjoy, dengan sesuatu hal dan gembira, sekarang hanya dirudung dengan kepurukan hidupnya, ya, tekanan gangguan jiwanya, psikisnya, gitu loh. Pada hari ini dia datang ke Keramat Jati, ya, hanya menginginkan bahwa dia itu untuk diperiksa supaya dia meyakinkan bahwa dia masih baik, ya kan gitu. Hasilnya sendiri tadi? Hasilnya bagus, tidak arti kata hasilnya itu tidak mengatakan bahwa seperti apa yang diberitakan OGJ itu bohong semua, itu gosip. Makanya ini juga saya juga kasih tahu juga ini benar. Waktu saya terima dari berita dari lain, saya sampaikan kepada keluarganya kan, agak benar ini si Alona seperti ini ODGJ itu. Oh tidak katanya. Nah, tanya dapat dari mana Pak Halim? Saya bilang saya dapat berita ini supaya saya konfirmasi apakah benar. Nah kata saudaranya sendiri yang mengatakan itu gosip, itu tidak benar. Tidak membenarkan. Ya kan? Nah, kalau dia memang ODGJ itu pasti kalau mamanya dokter itu memberikan surat bahwa ini harus memang dikirim ke tempat kejiwaannya, nggak mungkin lagi di Polda, tentu dipindahkan ke rumah sakit yang khusus gitu loh. Depresi aja, iya. Wajar karena memang Depresi seharusnya nggak ada tekanan seperti ini dan sangat wajar dan tidak membenarkan sekali bahwa kabar yang seperti di luar bahwa kakak saya Cynthia Alona adalah ODGJ, saya tidak membenarkan. Wajar jika seseorang yang biasa kita bebas, bisa ketemu keluarga, bisa ketemu teman, sekarang dapat kayak gini gitu. Wajar sih, cuman tekanan aja. Saya lihat dari jadwal terhadap pelimpahan berkas, ya pada umumnya itu sekitar 2-3 minggu pada waktu tahap 2. Itu paling lama itu. Nah, Awal bulan. ya mungkin saya anggap ini awal bulan. Bulan depan kita sudah menghadapi persidangan perdana terhadap perkara yang saya tangani. Ya, saya mesti hati-hati karena kalau saya sebagai pengacara tidak mempunyai kualitas, ya, saya sia-sia saja untuk klien saya menjadi tidak berguna bagi saya kan gitu. Makanya saya inginkan supaya ini kita harus berpikir yang baik dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang namanya melawan hukum. Kita harus berbicara dengan sopan, dengan ya berbicara dengan seperti kayak anak dan bapak, ya. Jadi nanti mungkin setelah nanti persidangan semuanya akan bisa dibuktikan apakah benar, apakah tidak, dan bagaimana benarnya dengan bagaimana yang tidaknya. Semua kan didukung, bukan hanya dari dasar orang yang mengaku-ngaku, ada dasar juga mungkin juga tekanan-tekanan terhadap orang lain. Nah, kita bicaranya kan ada dasar. Ada dasar, pengakuan, dan barang bukti. Seperti itu. Kita lihat nanti di persidangan. Sesungguhnya perkara yang saya tangani ini kan banyak berbicara gosip-gosip di mana-mana tempat. Itu semua saya tidak tanggapi. Yang jelas saya menangani dengan kasus dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sebagaimana mestinya saya berbuat apa dan untuk siapa. Kan gitu. Kalau saya tidak melakukan sesuatu dengan seperti apa yang saya buat, dengan kebaikan saya, tentu satu hal itu yang akan menghancurkan terhadap nasib klien saya akan berat, ya kan? Percuma saja dia pakai saya kan gitu, nggak ada gunanya juga kan? Makanya saya menginginkan, saya sangat berhati-hati untuk menangani masalah nasibnya klien saya supaya ini cepat selesai, cepat bisa mendapat diterima dengan baik. Seperti itu, tidak ada lagi yang namanya katakan wah harus berbuat menantang-nantang, kita tidak ada itu. Cuman kita ingin, ayolah kita bersama-sama berjalan dengan baik. Minta doanya biar kita, keluarga, kakak saya dan calon suami saya diberi kekuatan, diberi kesabaran, dan semoga masalahnya cepat selesai dan tidak ada lagi rumor-rumor ataupun pada menggiring opini publik yang nggak benar di luar. Dan di sini saya sama lawyer saya sudah klarifikasi masalah berita yang sudah beredar bahwa Cynthia Alona ODGJ itu saya tidak membenarkan sekali. Karena saya keluarga yang lebih paham.
wajar aja karena emang cuma tekanan doang, stres doang.